Shalom Sobat Home, selamat malam semuanya. Oke, senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua setelah kemarin kita adalah Today Message Special buat Rosh Hashanah. Adalah puncaknya perayaan Rosh Hashanah 5785. Sekali lagi, Shana Tova Umetukah. Oke teman-teman, setelah perayaan Rosh Hashanah, kita akan memasuki selanjutnya adalah perayaan Yom Kippur. Namun sebelum kita menyinggung sedikit Yom Kippur, saya mau membahas sedikit berkat di dalam bulan Tishrei. Karena perayaan Rosh Hashanah itu adalah perayaan yang jatuh tepat pada awal bulan Tishrei. So, we need to know what is the blessing of Tishrei and what kind of month is Tishrei. Oke, jadi kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang jadi berkat Tuhan dalam bulan Tishrei dan apa yang menjadi makna dari bulan Tishrei ini, gitu. Biasanya bulan Tishrei ini berbicara apa sih? Mari kita cari tahu. Bulan Tishrei ini identik dengan namanya suku Efraim. Oke, jadi bulan Tishrei adalah bulan dari suku Efraim. Oke, teman-teman. Efraim merupakan salah satu anak Yakub. Ya, jadi kita harus tahu bahwa Efraim ini merupakan salah satu anak Yakub. Mohon maaf. Cucunya Yakub dari Yusuf. Ya. Oke, jadi Efraim ini adalah cucunya Yakub dari Yusuf. So, bulan Tishrei ini berbicara dari bulan dari anaknya Yusuf, yaitu adalah Efraim. Nah, kita tahu bahwa ketika Yakub sudah meninggal, dia memberkati anak-anaknya dan juga yang uniknya, khusus untuk Yusuf, cucunya juga diberkati. Haleluya. Nah, ketika Yusuf diberkati dan anak-anak Yusuf diberkati oleh Yakub, atau ketika cucunya Yakub yang spesial itu si anak-anaknya Yakub diberkati, anak-anak Yusuf yang diberkati oleh Yakub, ada something yang spesial yang Tuhan sedang menyatakan, ya, khususnya kisahnya Efraim ini. Nah, kita bisa lihat dalam Kejadian 49, oke, Kejadian 49 ayat yang ke-22. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana si Yusuf sendiri, ya. Kita bisa membaca tentang bagaimana si Yusuf sendiri itu sebenarnya merupakan seseorang yang diberkati dengan berkat yang namanya adalah dia menjadi pohon buah-buahan yang muda pada mata air dan dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Oke. Nah, terus ayat 23, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya. Oke. Lalu namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Nah, guys, kita harus ketahui bahwa ternyata Tishrei ini terkait dengan Yusuf. Oke, ketika terkait dengan Yusuf, kita akan khusus Tishrei ini kita akan berbicara Yusuf dengan Efraim. Oke, Tishrei itu berbicara Yusuf dan Efraim. Jadi kita akan bisa bilang bahwa di bulan ini sesungguhnya kita akan melihat di mana kita menjadi seperti pohon-pohon yang mulai berbuah, pohon-pohon yang ada ditanam di tepi aliran air yang terus pastinya akan menunjukkan buahnya dan terus naik. Di bulan ini harusnya kita akan mengalami naik dan naik dan naik. Amin teman-teman semua. You should feel it. Oke, kamu harusnya merasakan itu, and you should experience it. Dan kamu harusnya mengalami hal ini. Kamu akan semakin naik dan naik. Oke. Uniknya lagi dikatakan pada ayat 24 dan 25, ya. Perhatikan baik-baik di ayat 24 dan ayat 25-nya ini. Karena dikatakan daripada ayat 24 ini bahwa pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub. Itulah yang melindungi bangsa suku Yusuf ini dari yang namanya pemanah yang mengusik dan yang menyerbu. Nah, teman-teman semua, kita harus memperhatikan hal ini. Bahwa di bulan ini Tuhan lagi yang menyatakan bahwa dialah pelindung. Bahkan di ayat 25 dikatakan bahwa dialah Allah yang maha kuasa, yang menolong ayahmu, gitu kan? Yang akan berkati engkau dengan berkat dari langit atas dan berkat dari samudera yang letaknya di bawah dan dengan berkat buah dada dan kandungan. Guys, hal ini berarti bahwa sesungguhnya Tuhan ini sedang menyatakan kuasanya bagi setiap kita semua. Oke? Tuhan lagi menyatakan kuasanya bagi setiap kita dan dia menyatakan bahwa dialah pelindung dan penolong setiap kita. Ada amin teman-teman semua?
Oke, guys. Dan berkat dari berbagai area itu akan Tuhan kirimkan bagi hidup kita. Amin. Nah, teman-teman perhatikan ini ya. Sangat-sangat perhatikan highlight ini. Ketika Roh Hasyana ini dan menjelang Roh Hasyana ini, bangsa Israel itu diserang loh, teman-teman. Ya. Bangsa Israel itu diserang. Apakah sekedar kebetulan? Saya yakin nggak kebetulan. Oke. Kita bisa lihat berita-berita kemarin ya. Kita bisa lihat berita-berita kemarin khususnya ya. Khususnya kalau kita mau melihat pada berita-berita yang dinyatakan dan permohonan doa, dukungan doa segala macam. Karena khususnya pada hari Rabu kemarin, Rabu kemarin itu berarti tanggal berapa itu? Rabu kemarin itu berarti tanggal 2 ya. 2 itu berarti mendekati Roh Hasyana. Itu udah mau masuk RF Roh Hasyana, malam Roh Hasyana, teman-teman. Iran menembakkan misil kepada Israel. Wow. Jadi Israel diserang oleh Iran. Ya. Jadi kita harus memperhatikan di sini. Apakah ini kebetulan? Saya percaya tidak kebetulan. Saya percaya ini sangat tidak kebetulan sekali. Ini menguatkan firman Tuhan. Bahwa untuk kita melihat bahwa Tuhanlah pelindung kita. Dialah yang maha kuasa yang menolong kita. Amin. Nah, teman-teman semua, di bulan Tisra ini sebenarnya kita ingat satu peristiwa kah? Ketika Yakub sedang memberkati anaknya Yusuf. Ketika Yakub sedang memberkati anaknya Yusuf, apa yang terjadi? Di sana kita bisa menemukan bagaimana sesungguhnya Yakub itu seperti menghilangkan tangannya kembali. Jadi ini mengulang kejadian sebenarnya ya, tanpa disadari. Efraim ini dan Manasye ini seperti ditukar. Seperti ditukar. Dan mau nggak mau ada kayak posisi yang berbeda di sini, ada tertukarlah posisi ini. Nah, kita bisa lihat dalam Kejadian 48. Kejadian 48 ayat yang ke ayat yang ke-14. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan ke atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan yang tangan kirinya ke atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Teman-teman, di sini terulang kembali kisah di mana yang sulung diberikan tangan kanan, diberikan tangan kiri, dan yang bungsu diberikan tangan kanan. Ada threat position di sini. Berkat sulung berpindah. Berkat sulung berpindah. Nah, kita harus pahami baik-baik. Artinya di bulan ini sebenarnya Tuhan mau ngasih tahu kita, Tuhan mau mengingatkan kita. Berkat sulungnya bangsa Israel ini harusnya berpindah ke dalam hidup kita. Janji-janji Tuhan atas bangsa Israel harus berpindah pada setiap hidup kita. Namun apakah kita bisa meng-catch itu dengan baik? Nah, itu pertanyaannya. Jadi pentingnya perayaan Yahudi itu menyiapkan diri kita di wadah yang siap terima berkat-berkat itu, setiap janji-janji Tuhan itu. Nah, dengan tangan yang bersilang ini juga sebenarnya melambangkan bahwa di mana sebenarnya selain posisi yang bersilang ini, kalau teman-teman ingat ya, ada satu ayat yang Tuhan Yesus katakan loh, yang terdahulu menjadi terakhir, yang terakhir menjadi terdahulu. Jadi ketika kita masuk ke dalam masa bulan Tisra, sebenarnya Tuhan lagi ingetin kita, ayo kamu ini mau jadi yang terdahulu apa yang terbelakang? Kalau kamu yang terdahulu, kamu nggak mau setia, kamu akan jadi terbelakang loh. Tapi kalau kamu mau setia dan kamu mau tetap kejar bagian kamu akan tetap berada di depan loh. So di bulan ini Tuhan mau mengingatkan setiap kita, come on, wake up, bangun. Pada saat Rasyana ditiupkan shofar, kita harus bangun dan kita memberikan diri untuk menyiapkan diri menjadi wadah bagi apa? Bagi yang namanya siap berada di posisi yang tepat dan kita tidak mundur sehingga kita tetap jadi yang sulung.
Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang sulung dari ciptaannya. Dia itu kakak sulung kita. Dia menjadi gambaran kesulungan itu seperti apa. Harus yang sulung itu adalah Adam. Tapi Adam gagal sehingga Tuhan mengirimkan Adam kedua. Yaitu siapa? Kristus. Tuhan Yesus lah Adam kedua. Ketika di Adam kedua, dia memulihkan semuanya lagi. Oke, haleluya. Nah, ini kita lihat apa aja berkatnya Yusuf kepada Efraim. Oke. Oke, kita lihat berkatnya Yusuf kepada Efraim. Oke. Nah, ini ya. Pada ayat yang ke-20, Kejadian 48 ayat ke-20. Lalu diberkatilah mereka pada waktu katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Oke. Teman-teman, artinya apa? Kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin kita akan sulit mengerti gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya kita mungkin akan sedikit kurang menangkap makna dalamnya. Oke. Si Iwi berkata seperti ini. I pray for God to bless you as much as He blessed Ephraim and Manasye. Saya berdoa kepada Tuhan untuk memberkati kamu sebanyak-banyaknya seperti Dia telah memberkati Ephraim dan Manasye. Oke. Nah, lihat di sini dia sebut nama Ephraim dulu, baru nama Manasye ya. Terus lihat lagi. Oke. Kalimat selanjutnya si menerangkan, Jacob put Ephraim's name first to show that he would be greater than Manasye. Artinya di situ Tuhan mau ngasih tahu sang bungsu akan menjadi lebih besar daripada sang sulung. So ketika kita berbicara bulan Tisrei, di mana Tuhan mau kasih tahu yang bungsu yang nggak pernah dianggap, orang-orang yang nggak pernah dianggap orang-orang buangan itu ketika mereka datang kepada Tuhan, ketika mereka mengalami restorasi daripada Tuhan, ketika mereka menangkap hati Tuhan, mereka akan mengalami pemulihan dan mereka akan jadi lebih besar dan lebih yang terdahulu daripada yang lain. So catch this blessing, guys. Tisrei berbicara bagaimana Tuhan mengingatkan ada namanya berkat kesulungan. Dan berkat kesulungan bukan berarti kalau kamu anak pertama kamu dapat berkat kesulungan. No, berkat kesulungan adalah bagi orang-orang yang menyiapkan dirinya menjadi wadah untuk menerima berkat tersebut, menerima Kristus tersebut. Amin teman-teman semua. Ini yang harus kita tangkap baik-baik. Ini yang harus kita mengerti baik-baik. Jangan sampai posisi kita harusnya terdepan, harusnya terdahulu menjadi terbelakang. That's why ketika Tuhan mengingatkan tentang ini, sebenarnya Tuhan juga berbicara apa? Ketika nanti pengangkatan terjadi, maka apa yang akan terjadi pengangkatan itu? Yang terjadi adalah ada orang yang ditinggal dan ada orang yang diangkat, kan? So itu juga merupakan gambaran bagaimana Tuhan sedang berbicara yang namanya adalah tidak semuanya itu akan diangkat. Tidak semuanya itu akan yang namanya duluan. Tidak. Semuanya itu, segala sesuatunya itu ada musimnya, ada waktunya. Oke. Lebih lagi kalau kita mau melihat dalam berkatnya Musa. Oke, kalau dalam berkatnya Musa dikatakan seperti ini. Saya coba cari dulu ya, bentar ya. Oke, jadi ternyata Musa juga memberikan berkat yang gak main-main loh atas keturunan Yusuf ini. Oke, kita bisa lihat dalam bilangan pasal 33 ya, bilangan 33. Oke, bilangan pasal yang ke-33 ini kita akan menemukan sesuatu yang unik. Oke. Kita bisa baca dari mana ya? Bentar, bukan bilangan 33 ternyata ya. Sebentar, salah saya, mohon maaf, salah. Bentar. Ulangan 33, mohon maaf saya yang salah.
Oke, Ulangan 33 teman-teman ya. Ulangan pasal yang ke-33 kita bisa melihat berkat Musa nih. Oke. Berkat Musa sebelum ia mati. Oke. Kita bisa melihat untuk Efraim ini Oke, kalau kita mau melihat ya tentang Yusuf dan Efraim, kita akan melihat dari ayat yang ke-13. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudera raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik yang ditumbuhkan oleh bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi dan segala isinya, dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri. Biarlah semua itu turun ke atas kepala Yusuf dan ke atas batu kepala orang-orang yang teristimewa dan saudara-saudara. Perhatikan ini sesuatu yang menarik, guys. Semua yang terbaik diberikan Tuhan. Amin. Ini blessing yang diberikan Musa kepada Yusuf. Musa bernubuat bahwa kehidupan Yusuf itu akan menikmati berkat yang terbaik yang ada di seluruh bumi ini. Semua yang di bumi ini, semua yang terbaik dalam segala situasi, dalam segala cahaya, dalam segala kondisi, semua yang ada di bawah matahari ini, semua yang terbaik akan datang dalam hidup Yusuf. Luar biasa, bukan? Terus kalau kita baca lagi teman-teman dari ayat yang ke-17. Oke. Perhatikan ini khususnya bagi bagi Efraim, kita bisa lihat di sini ya. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya, dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu, dan itulah orang Manasye yang ribuan. Perhatikan sini, walaupun jumlahnya Efraim sedikit puluhan ribu, tapi kondisinya mereka baik lagi. Anak sulung lembu sapi yang kegemilangannya dan tanduk-tanduk seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dan ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Artinya orang yang hidup di dalam berkat kesulungan adalah orang-orang bukan cuma menikmati yang terbaik dalam segala sesuatunya, tapi mereka akan mengguncangkan bangsa-bangsa. Mereka akan menggetarkan bangsa-bangsa. Mereka akan menanduk bangsa-bangsa. Seluruh bumi ini akan berada di bawahnya. Amin. So, ketika kalian berjalan di dalam ketepatan, ketika kalian berjalan dalam musim-musim itu, ketika kalian berjalan di dalam waktu-waktu itu, berkat ini mengalir atas hidup kalian loh. Ini berkat yang luar biasa yang harusnya kita ucapkan dan kita alami, teman-teman. Jadi suku Efraim di dalam kondisinya keturunan Yusuf ini tidak main-main berkat yang mereka alami. Dan kita perlu ketahui bahwa bulan Tishrei ini juga merupakan sebagai bulan di mana Tuhan memberikan divine providence untuk membuat permulaan bagi hidup kita. So, teman-teman, hal-hal yang akan terjadi ke depan, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kau perlukan untuk permulaannya. Inilah musim di mana nantinya kau akan menuju, dan Tuhan saat dia akan mengirimkan semua untuk menyiapkan dirimu. So, catch it carefully. Tangkap ini baik-baik. Karena dengan ini kau akan mengalami yang namanya divine providence. 5785 di bulan Tishrei ini Tuhan sedang berkata bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih karunia. Dia akan membawa engkau mengalami kasih karunia demi kasih karunia, dan di mana engkau akan melihat divine providence yang hadir, di mana perkenanan yang hadir, dan di mana engkau akan mulai permulaan yang baru di dalam tingkatan hidupmu, di dalam perjalanan hidupmu, untuk selaras dengan jalannya, dan untuk melihat penuaian besar dalam hidup, untuk melihat penggenapan destiny Tuhan di dalam hidupmu. Amin teman-teman semua. Dia Allah yang sedang menyiapkan ini bagi kita. Oke, dan di bulan ini lagi tentu saja bagi bangsa Israel mengenal bulan ini sebagai bulan dari huruf Lamed.
Lamed ini arti tongkat. Dan ketika kita berbicara tongkat, sebenarnya kita sedang berbicara yang namanya sebuah konsep. Tongkat itu dipakai untuk para gembala untuk bagaimana mendampingi mereka dalam berjalan. Sebenarnya untuk mengokohkan mereka dalam berjalan. Sebenarnya di bulan itu lagi mau mengingatkan mereka, come on, gunakan tongkatmu. Bagaimana kita menggunakan tongkat itu untuk kita kuat berdiri. Nah, tongkat apa itu? Kalau kita pelajari, salah satu jenis tongkat adalah tongkat didikan. Amsal 22 ayat 15 berkata, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripada. Jadi kita butuh tongkat didikan biar tidak ada kebodohan di dalam hidup kita. Setiap orang perlu dididik dengan tongkat didikan. Tapi kebanyakan orang hari ini dikit-dikit bilangnya adalah nggak begitu, gitu kan. Begini loh. Jadi kebanyakan orang itu hari-hari ini menggunakan persepsinya sendiri. Padahal Tuhan berkata ada tongkat didikan. Ini musimnya. Kita butuh tongkat didikan. Kita butuh tongkat gembala untuk menuntun langkah-langkah hidup kita. Dan tongkat didikan itu sama aja dengan tongkat disiplin. So, bulan ini kalau Tuhan mendisiplin hidupmu, artinya Tuhan sangat sayang kepada hidupmu. Kalau Tuhan mendidik kalian dengan disiplin yang tinggi, artinya Tuhan sayang untuk membuat dirimu layak menggenapi destiny yang Dia siapkan bagi hidupmu. Yang lain lagi merupakan tongkat gembala. Oke, tongkat gembala. Kalau kita lihat dalam Yeskiel 20 ayat 7 dikatakan, aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Jadi dengan tongkat gembala Tuhan mengembalakan kita. Tongkat gembala itu akan dipakai untuk menuntun setiap domba-dombanya. Seperti pada gembala di padang rumput, di mana setiap dombanya itu diarahkan dengan tongkat biar tidak lari nyimpang terlalu ke kiri, dan dengan tongkat itu dia juga bisa mengarahkan setiap domba-dombanya loh dalam perjalanan. So di bulan ini berarti Tuhan sedang bilang bahwa kalau kita termasuk golongan domba, kalau kita termasuk golongan anak-anaknya Dia, maka kita akan bisa mengikuti arahan gembala agung kita. So di bulan ini berbicara bagaimana kita harus hidup dalam yang namanya didikan, dalam namanya arahan gembala agung kita. So siapkan hatimu untuk dididik di bulan ini. Karena bulan ini sebenarnya Dia sedang menyiapkan semua yang baru. Dia mau kita melangkah. Dia mau kita menangkap apa yang diinginkan. Lebih daripada itu teman-teman semua, lebih daripada itu semuanya, bulan ini juga dikenal sebagai bulan untuk kembali. The month of return. Return dari apa? Mereka kembali dari yang namanya mereka yang lama. Mereka kembali dari yang namanya sesuatu hal yang sudah hancur. Mereka kembali kepada jalannya Tuhan. Mereka kembali untuk melihat apa yang Tuhan inginkan. Dan ketika ngomongin the month of return, bulan kembali, that's why kenapa Rosh Hashanah dimulai dengan yang namanya Teshuvah. Dan setelah Rosh Hashanah dari hari ini sampai nanti ke depan, akan ada yang namanya Yom Kippur. So teman-teman, ada Teshuvah dan ada Yom Kippur. Nah, kita harus memahami makna ini. Ternyata Rosh Hashanah tidak bisa berdiri sendiri. Ternyata untuk kita mengerti apa yang Tuhan siapkan bagi hidup kita, apa yang menjadi rencana Dia dalam hidup kita, kita harus berjalan di dalam pertobatan. Itulah makanya Tuhan siapkan yang namanya Yom Kippur. Day of Atonement, hari pertobatan. Teman-teman, kalau teman-teman memperhatikan dengan baik apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, dalam Imamat 23, Imamat 23 dari ayat 26 sampai 32, teman-teman akan menangkap begini. Dia kata begini, ayat 27-nya. Akan tetapi tuh pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. So, teman-teman, tanggal 10 bulan 7 itu adalah hari raya pendamaian, hari raya atonement.
Dan hari raya ini disebut dalam bahasa Ibrani Yom Kippur. Yom Kippur bagaimana bangsa Israel diwajibkan untuk berpuasa dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka mencari Tuhan, mereka mau berkata ada pendamaian di dalam hidupnya. Dan orang yang tidak mau merendahkan diri dan melakukan pendamaian harus dimusnahkan. Kita bisa temukan itu dalam ayat 29. Bahkan ayat 30, orang yang bekerja itu harus dibinasakan. Jadi Yom Kippur merupakan suatu hari Sabat. Sekali lagi, Yom Kippur merupakan suatu hari Sabat. Yang dimana mereka harus mulai berpuasa dari tanggal 9 dari matahari terbenam sampai pada matahari terbenam. Dan itulah Sabat. So, teman-teman, ketika kita mau berbicara tentang hal ini, sesungguhnya, kalau kita ikuti kalender Israel dengan tepat, kalau kita melihat agenda Tuhan yang Tuhan berikan dalam kalender Israel, kita akan melihat bahwa sesungguhnya Sabat Tuhan itu akan dimulai dari tanggal 11 bulan Oktober sampai tanggal 12. 11 malam sampai tanggal 12, dari tanggal 11 malam jam 6 sore sampai tanggal 12 jam 6 sore itu merupakan Yom Kippur. Mereka itu benar-benar berpuasa mencari Tuhan dan Sabat. Dan itulah tanggal 10 Tishrei. Jadi dari yang namanya mereka pada saat Rosh Hashanah, di tanggal 1 Tishrei, di tanggal 1 Tishrei, terus berjalan 1 sampai tanggal 10, berarti ada 9 hari gitu ya. Nah, dalam 9 hari perjalanan Rosh Hashanah ini, mereka semakin menyiapkan diri. Hari ini masih melakukan hari liburnya Israel dengan perayaan Rosh Hashanah ya, teman-teman semua. Nah, tapi nanti hari Minggu tanggal 6, itu bertepatan dengan namanya puasa Gedaliah. Mereka itu melakukan sebuah puasa Gedaliah, teman-teman semua. Apa sih puasa Gedaliah? Puasa Gedaliah itu di mana mereka mau berpuasa. Mereka mau berpuasa, ini dari sejarahnya bangsa Israel sendiri ya, teman-teman. Ada namanya Gedaliah ben Ahikam. Itu seorang gubernurnya Israel. Namun pada intinya kalau kita melihat itu doang kayaknya nggak terlalu bermakna, teman-teman ya. Tapi kalau kita mau yang namanya menangkap dengan baik, sebenarnya kita harusnya nggak cuma ada puasa Gedaliah itu setiap puasa lagi satu Yom Kippur, no. Tapi dari setelah Rosh Hashanah kita kejar terus. Kita cari terus apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Kita mau terus bertobat, kita mau repentance, kita mau bertobat, kita mau Tuhan tolong aku Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita ingat baik-baik. Di dalam Yom Kippur yang ngomongin pendamaian. Darah Yesus yang mendamaikan kita. So Yom Kippur ini bukan kita lakukan sesuai yang Yahudi-Yahudian. Bukan. Tapi ketika Yom Kippur kita rayakan, sesungguhnya kita mau katakan bahwa ada darah Yesus di dalam hidup kita. Ini yang luar biasa, teman-teman. Perayaan Yahudi ternyata mereka tidak berbicara tentang keyahudian. Tapi mereka berbicara tentang Injil. Haleluya. So, ini berbicara tentang Injil. Jadi pastikan dirimu, teman-teman semua. Dari malam ini sampai nanti tanggal 10. Bertobatlah, carilah Kristus. Kita bisa temukan dalam 2 Korintus 5:18 dikata begini. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan penantanan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi ada pendamaian karena Kristus yang membuat kita bisa berdamai dengan Bapa di surga. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi di sini ada berita pendamaian yang diberitakan para rasul. Berita tentang pendamaian tentang darah Kristus. So, message gereja harusnya selalu terkait tentang darah Kristus. Message gereja harus terkait tentang bagaimana Tuhan mau berdamai. Tuhan mau manusia berdamai dengan dirinya sih. Manusia berdamai dengan sesamanya. Manusia berdamai dengan Tuhannya. Terus kita bisa lihat lagi, teman-teman. Kita bisa lihat lagi dalam Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan saudara supaya ia menjadi imam besar yang menelas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa segala bangsa.
Semua bangsa di muka bumi telah didamaikan oleh karena darah Kristus. So that's why ketika kita meraya Yom Kippur ini, kita harus merayakannya dengan sebuah pengertian bahwa ada darah Kristus yang membuat kita bisa mendekati tahta kasih karunia. Ada darah Kristus yang membuat kita bisa menjadi anak Allah dan sahabat Allah. Ada darah Kristus yang menjadi jaminan dalam hidup kita, materai dalam hidup kita, untuk kita menerima pewahyuan demi pewahyuan, untuk kita menjadi sahabat Allah, dan kita bisa bergaul karib dengan Dia, sehingga Dia memberitahukan rahasia-rahasia kepada kita loh. Sehingga Dia bisa menunjukkan jalan yang harus kita lalui loh. So, mari teman-teman semua, perhatikan ini baik-baik. Makna tentang darah Kristus itu adalah sangat penting bagi setiap kita. Kita tidak bisa bermain-main. Kita tidak bisa untuk namanya hidupnya biasa-biasa saja. Tapi kita harus mengingat darah Kristus itu sangat penting bagi setiap kita. Oke. Kita bisa lihat lagi dalam Ibrani pasal yang ke-9. Dikatakan seperti ini ya. Ayat Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi dengan sangat jelas penulis kitab Ibrani menuliskan darah Kristus ini membuat roh yang kekal itu, yang oleh roh yang kekal itu membuat Kristus ini mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang tak bercacat. Agar apa? Agar hati nurani kamu dan hati nurani saya ini bersih. Kenapa? Karena hati nurani manusia ini kotor, teman-teman. Kita bisa menemukan dalam firman Tuhan, itu ada tertulis bahwa hati nurani manusia itu bisa menipu. So kalau ada yang berkata bahwa Tuhan, hati nurani adalah suara Tuhan, belum tentu jawabannya. Belum tentu hati nurani merupakan suara Tuhan, karena hati nurani itu bisa kotor. Hati nurani itu bisa menipu. Namun oleh karena darah Kristus yang kita terima dan kita resapi, yang kita taruh, yang kita renungkan penebusan Kristus itu akan menyucikan hati nurani kita. Nah, ketika hati nurani kita jadi suci kembali, maka kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Motivasi kita benar, sikap kita benar, jalan kita benar. Keren bukan teman-teman semua? Lebih lagi teman-teman, sebenarnya ketika kita berkata Yom Kippur dan ngomongin darah Kristus yang menebus, darah Kristus yang mendamaikan, sebenarnya kita bisa melihat begini di ayat yang ke-15. Karena itu ialah ada pengantara di suatu perjanjian yang baru, supaya mereka telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Teman-teman, Yom Kippur ditaruh setelah Roh Hasyana dan menuju Sukkot, bukan sekedar perayaan yang biasa. Tuhan ini sudah merencanakan dari mulanya bahwa manusia untuk mengalami janji Tuhan digenapi, untuk manusia menerima berkat dan ketetapan Tuhan atas musim itu, manusia butuh yang namanya pendamaian dan penebusan. Dan ini sebenarnya caranya Tuhan yang luar biasa. Dia mengingatkan cara Allah yang dahsyat, yaitu penebusan dalam Kristus. Darah Kristus yang mendamaikan, darah Kristus yang menguduskan itu membuat kalian berhak menerima bagian yang kekal yang dari Tuhan janjikan. Amin. So, bagian kekal ini yang Tuhan janjikan adalah hakmu dan hak saya. Ada darah Yesus yang menjamin. So ketika iblis mungkin akan membuat kalian kayak down, kamu layak apa sih? Mungkin iblis akan mencoba mendakwamu. Tapi ingat baik-baik, karena darah Kristus akan berhak menerima janji itu. Bukankah kita pahit berkata bahwa oleh darah anak domba Allah dan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Artinya kalau kita mengaitkan poin ini, kalau kita menarik korelasinya, kita akan menemukan darah Kristus dan kesaksian itu, itulah pedoman, itulah menjamin kita, membuat iblis tidak berhak mengganggu gugat untuk bagian kekal yang Tuhan janjikan atas hidupmu tidak bisa kau capai. Amin. Bahasa sederhananya,
Darah Kristus dan kesaksian kita membuat iblis dibungkam dan untuk memproklamirkan bahwa kitalah penerima bagian kekal. Dahsyat Tuhan. Tuhan tuh benar-benar merencanakan semuanya itu dengan keren loh teman-teman. Jadi nggak sebuah kebetulan, nggak sebuah main-main teman-teman semua. Ada darah Kristus ini. Bahkan dalam ayat 24 dikatakan seperti ini. Nah, bentar ya. Dan ayat 24 kita lanjut dulu sebentar ya. Oke, perhatikan ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan diri untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi, ada kata yang menantikan dia. So, teman-teman, darah Kristus ini dan kuasa darah Kristus dalam penebusan Kristus di atas kayu salib ini adalah hanya untuk orang yang mau menantikan Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya, apa kamu menantikan Tuhan? Okay. Kalau di dalam BSB nya who eagerly await him. CEV, who is waiting for him. ESV, who are eagerly waiting for him. Okay. Terus kalau kita lihat lagi, TPT berkata seperti ini. Now to those who eagerly wait for him. Jadi semua penerjemah firman Alkitab menyatakan setuju. Ada kalimat siapa yang benar sangat menantikan dirinya. Ada kerinduan yang dari paling dalam dan yang sangat membuat dia eager, yang akan mengejar menanti-nantikan Tuhan. So dia nggak cuman Tuhan nggak ngomong nih, yaudah saya ngapain. No, tapi mereka mengejar dari hatinya seperti Daniel ketika dia mencari Tuhan belum dapat jawaban, dia berdoa lebih banyak. Dia berdoa dengan sangat khusus. Dia mengarahkan wajahnya ke Yerusalem dan berdoa di sana beberapa kali. Untuk apa? Dengan eagerly-nya dia menantikan jawabannya Tuhan atas yang dia doakan. So that's why Nabi Habakuk berkata di dalam Habakuk pasal dalam pasal 1 kalau dia salah. Mohon maaf. Habakuk 2. Ya, dikatakan begini. Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di mana. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. So perhatian di sini. Di sini Tuhan benar-benar menekankan kita harus menanti-nantikan. That's why orang Israel itu punya gaya hidup yang mencari Tuhan, yang menantikan Tuhan. Baik sebelum Rosh Hashanah ataupun setelah Rosh Hashanah, mereka menantikan, mereka mengatakan, mereka mau bertobat dan mereka mengingat pendamaian itu. Karena mereka berkata, untuk perhatian yang tadi kata Nabi Habakuk ya, apa yang akan difirmankannya dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Guys, kamu selama ini mengadu apa sama Tuhan? Kamu selama ini menggumulkan apa sama Tuhan? Dengarkan baik-baik, Tuhan mau menjawabnya di hari-hari. Namun apakah kalian menanti-nantikannya di tempat pengintaian dengan berdiri tegak, bukan dengan tertidur, bukan dengan kalian asik dan yang lain? Tidak. Menantikan dan meninjau. Tinjau kembali, review kembali teman-teman semua. So bulan ini sangat penting kita mereview kembali Yom Kippur, maka identik dan mereview kembali, mengevaluasi kembali 1 tahun yang lalu. Selama beberapa hari, 9 hari ini, mereka mengevaluasi kembali kejadian-kejadian 1 tahun yang lalu. Apa yang terjadi, kenapa dan bagaimana. Mereka mengevaluasi kembali. Kenapa? Karena mereka tahu itu mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun tahun ini mereka harus menang dan harus berkenan di hadapan Tuhan. Ini sikap yang harus kita ikuti. Memang bangsa Israel adalah bangsa yang
Oke lah, bisa dibilang dulu mereka gak mengikuti caranya Tuhan. Tapi saat ini, kita yang udah mengenali Tuhan, mari ini adalah bagiannya kita untuk apa? Untuk kita tiru bangsa Israel dalam merendahkan diri dan mencari petunjuk-petunjuk Tuhan, mengikuti jalan-jalannya Tuhan, mengikuti firman-Nya Tuhan. Namun kita tidak boleh mengcopy paste apa? Yang kita tidak boleh copy paste adalah sikap bebalnya Israel. Ini harus kita waspadai raginya. Ya, so that's why teman-teman, di Yom Kippur ini saya mengencourage setiap teman-teman untuk benar-benar mencari Tuhan. Untuk benar-benar mengejar Tuhan. Untuk benar-benar teman-teman ini namanya merasakan kasih karunia demi kasih karunia. Untuk setiap teman-teman benar-benar di dalam masa-masa Rosh Hashanah sampai ke Yom Kippur ini semakin diluruskan, semakin mengalami tuntunan tongkat didikan dan tongkat gembalanya Tuhan. Bahkan teman-teman akan melihat terang Tuhan dan bagaimana divine providence atau divine ya, ada sebuah divine yang Tuhan siapkan bagi hidupmu. Ada divine guidance, ada namanya divine reality yang Tuhan buat dalam hidupmu itu nyata di bumi ini. Dan bagaimana Tuhan mau engkau melangkah dalam sesuatu permulaan yang baru, biar jalanmu itu sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Yang dengan yang paling utama adalah kau menjadi siap menerima semua yang terbaik di bawah matahari ini. Amin. Dahsyat kan teman-teman. Makanya saya bilang nih kemarin, saya pribadi excited buat 5785. Apa yang ingin Tuhan nyatakan, apa yang ingin Tuhan kerjakan. Saya sangat excited karena saya percaya inilah musimnya, inilah waktunya. Ini adalah kairosnya Tuhan bagi setiap kita. So, mari teman-teman semua. Terus datang, terus nyatakan dirimu, terus minta ampun sama Tuhan, terus kalian kita mau mengikuti jejak-jejaknya Tuhan. Dan pastinya teman-teman, mari kita akhiri live streaming ini dan beristirahat. Mau tahu lebih lanjut lagi teman-teman, mau tahu lebih lanjut lagi, stay tune besok. Masih ada Today Message Special Yom Kippur. Dan pasti saya mengundang teman-teman semua untuk mengikuti Rosh Hashanah Celebration pada tanggal 6 Oktober nanti, jam 6 sore sampai jam 10 malam. Silahkan teman-teman daftarkan diri dengan DM aja ke IG ini. Oke. Atau bagi teman-teman yang dari YouTube, silahkan teman-teman semua daftarkan diri lewat teman-teman buka IG-nya home.indo, lalu daftarkan di teman-teman via direct message. Dan mari teman-teman, siapkan hatimu untuk menerima berkat-Nya Allah. Dan pada malam hari ini saya deklarasikan, I decree and declare, saya dekretkan dan deklarasikan bahwa di bulan ini teman-teman menjadi wadah, teman-teman menjadi tempat yang siap untuk menerima berkat-berkat semua yang terbaik yang ada di bawah matahari, semua yang ada di bawah samudra raya, semua yang ada di bumi ini yang terbaik, teman-teman akan mulai menerimanya dan teman-teman akan mengecapnya, teman-teman akan menikmatinya di dalam nama Yesus Kristus. Dan saya deklarasikan juga di bulan ini, di musim ini, teman-teman akan mulai menjadi kepala dan bukan ekor. Teman-teman akan menjadi yang sulung, bukan yang bungsu. Dan teman-teman bisa berjalan di dalam kesulungan. Teman-teman bisa berjalan di dalam yang namanya hak dan otoritas dan kuasa sebagai sang sulung. Di dalam nama Yesus. Dan bahkan di musim ini saya deklarasikan dan dekretkan bahwa setiap teman-teman akan mulai yang namanya melihat ada divine providence dalam hidupmu. Engkau akan mulai melihat dan menikmati apapun yang Tuhan siapkan bagi hidupmu. Dalam hidupmu tidak ada lagi yang kekurangan, tidak lagi kekeringan, tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Karena divine providence mulai terjadi di musim ini. Dan saya dekretkan dan deklarasikan, mulai dari musim ini, kalian akan mulai sesuatu hal yang baru yang Tuhan tetapkan bagi hidupmu. Dan kalian akan mengecapnya. Dan di musim ini juga kalian akan melihat ada tongkat didikan dan tongkat gembalanya Tuhan
yang membuat kalian bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kalian. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan saya deklarasikan dan dekretkan di bulan ini setiap teman-teman akan mulai semakin mengenal kuasa darah Yesus. Setiap teman-teman semua akan semakin bertumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan. Dan kalian akan semakin melihat yang namanya janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kalian. Dan kalian akan mulai menemukan implementasi dari Yesus dalam hidup kalian, dan semuanya mulai direstorasikan kembali. Dan kalian akan melihat di bulan ini juga semuanya dalam hidup kalian akan mulai terrefleksikan dengan baik dan akan membuat kalian sadar bagaimana kenapa itu terjadi, dan kalian akan mengetahui jalan keluar untuk tidak mengulanginya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dan pastinya di bulan ini juga saya deklarasikan, di bulan ini setiap teman-teman mulai mengetahui apa yang membuat dirimu merasakan kepahitan. Dan teman-teman akan mulai bisa keluar dari rasa pahit itu. Dan teman-teman akan mulai mengalami sesuatu yang manis dan baik adanya. Dan di musim ini juga teman-teman akan mulai mengalami spiritual awakening. Dan teman akan mulai melihat the fullness of God di dalam hidupmu, di dalam setiap aspek hidupmu. Dan di atas waktu hidupmu ada the redeeming time in Yeshua HaMashiach. Dan terakhir teman-teman, saya dekretkan dan deklarasikan berkat imam ini. Yefareha Adonai Ferismereha, Ya'er Adonai Panaf Eleha, Fihuneha, Yisha Adonai Panaf Eleha, Feyashim Leha, Shalom. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, semua deklarasi dan berkat imam ini terjadi atas hidupmu. Dan mulai musim ini, kalian akan semakin memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Akan mulai menanti-nantikan Dia, akan mengejar Dia, dan kalian akan melihat bagaimana Dia menunjukkan jalan-jalan dalam hidupmu. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya, amin. Kayak teman-teman semua, thank you so much yang sudah stay tune malam ini dan sudah mendengarkan. Dan pastinya kita akan see you tomorrow ya. Dan selamat beristirahat semua. Have a sweet dream, have a nice dream, and be blessed all. Bye-bye. God bless you.